Dasi. Untuk rambut bagaimana? Sudah ganteng? Oke, sip. Mana yang ganteng? Mana? Siapa dulu? Siapa? Andi sudah rapi dari atas, coba dari atas. Rapi. Sabuk? Sabuk ke sekolah nggak cukup mungkin itu ya. Oke, sip. Topi bawa? Di tas. Kayaknya. Oke, sekarang gantian. Lupa ya? Bagaimana itu nanti besok? Diganti. Iya, kalau nggak diganti dilakban nggak apa-apa itu. Dasinya bagaimana itu? Berarti gantas nggih? Sehingga didedel. Oke, rambut bagaimana? Udah ganteng belum sih? Oke ya, terima kasih. 100%. Kamu pakai dasi nggak, Mas? Pakai ya, oke. Oke, untuk di kelas topinya nanti dilepas aja ya. Nah, itu rambut gimana? Rambut 100%? Oke, gantian. Dari atas. Coba saya lihat rambutnya. Kamu udah sisiran belum, Mas? Belum. Bawa sisir enggak? Ada yang bawa sisir? Udah. Ada? Nah, nanti pakai garpu ya. Oke. Terima kasih. Wow. Gimana berarti untuk tidurnya gimana? Ya dikurangin lah. Dikurangi atau dihilangkan? Ya kalau bisa dihilangkan. Iya, better. Oke, Ria sip ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Jalaluddin Wonosobo, Bapak Susilo SPDI. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Jalaluddin Wonosobo. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam serta kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di sini tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa kita sanjungkan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya di yaumul kiamah. Bapak Ibu Guru hadirin yang berbahagia, pada hari ini 31 Oktober 2022 kita akan bersama-sama mengadakan kegiatan sosialisasi yang mengangkat tema diseminasi modul budaya positif. Adapun rangkaian acara yang akan kita lewati yaitu ada 4 sesi. Yang pertama sesi pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga tanya jawab, dan yang keempat adalah penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama. Memasuki acara yang kedua yaitu penyampaian materi. Untuk narasumber kita kali ini yaitu Ibu Febi Wahyuharni SPD yang akan segera kita simak pemaparannya. Untuk mengefektifkan waktu kepada Ibu Febi Wahyuharni saya persilakan. Selamat siang ya Bapak Ibu, izin berdiri di sini sebentar.
kasih Mbak Rini sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Jalaluddin, Bapak Susilo SPDI. Yang terhormat Ibu dan Bapak Wakil Kepala Sekolah, serta Bapak Ibu guru sekalian yang saya hormati. Izinkan hari ini di sini saya menyampaikan diseminasi budaya positif. Jadi mohon maaf di sini saya bukan untuk menggurui, tapi kita bersama-sama untuk mempelajari apa itu budaya positif. Gitu. Ini hanya masalah waktu. Besok-besok juga Bapak Ibu guru mempelajarinya. Oke. Langsung saja, terima kasih atas rawuhnya di sini. Kita akan menyimak materi demi materi. Saya buka dulu guys slide-nya. Jadi ini adalah salah satu alur dari program yang saya ikuti beserta teman-teman pada angkatan ini, Bapak Ibu guru. Setiap modul itu ada tema dan alurnya. Sebenarnya di setiap modul itu ada aksi nyata. Saya sebagai calon guru penggerak meminta izin kepada kepala sekolah untuk melakukan. Jadi materi yang sudah disampaikan itu saya uji cobakan, gitu, uji cobakan atau dipraktekkan ke siswa dengan izin Pak Kepala Sekolah. Kemudian setelah itu melakukan sosialisasi yang merupakan program sekolah. Jadi dari sekolah itu meminta Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama mempraktekkan, karena setiap materi itu tidak ada yang bisa dilakukan sendiri. Jadi semuanya berkolaborasi. Begitu ya Bapak Ibu. Sebelumnya Bapak Ibu ngantuk? Tidak lapar? Sebenarnya kita tetap dulu lagi kayak anak TK lah ya. Ya oke, kita agak ice breaking sebentar, ice breaking sebentar. Jadi jika saya bilang pagi, silakan Bapak Ibu guru dengan semangat bertepuk 1 kali. Pagi nggih, siang 2 kali, sore 3 kali, malam setengah kali. Berarti jangan sampai tersentuh. Gitu nggih? Ya Bapak Ibu? Ya. Kamu tadi malah. Ya nggih, pagi. Hah? Salah tidak, Pak. Siang. Sore. Pagi. Malam. Cuma gini. Gila, lakukan kita semua. Itu tadi Pak Kepala sengaja agar kita tidak ngantuk. Oke, salam dan bahagia itu sapaan kita, Bapak Ibu guru. Sekarang viralnya salam dan bahagia. Jadi sebelum saya masuk ke budaya positif yang akan kita pelajari, saya menyampaikan sebenarnya ada materi-materi pengantar menuju ke materi budaya positif, yaitu terkait refleksi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, terutama di Indonesia ya. Sangat pas kalau diterapkan di Indonesia, karena Ki Hajar Dewantara juga orang Indonesia, sangat memahami. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu tujuan pendidikan adalah menuntun kekuatan kodrat setiap anak untuk mencapai apa? Untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi dia sebagai anggota masyarakat. Jadi di sini ada kata kekuatan kodrat setiap anak. Jadi memang setiap anak yang dilahirkan ke dunia itu mempunyai kodratnya masing-masing. Jadi tidak sama. Makanya dalam kita memperlakukan di dunia pendidikan, khususnya di pembelajaran itu, sebenarnya ada kekhususan sesuai dengan kebutuhan siswa. Begitu Bapak Ibu guru. Untuk apa? Untuk mencapai kebahagiaan mereka. Kalau sekarang istilahnya adalah merdeka. Jadi siswa bisa merdeka, bukan bebas ya, tapi merdeka bahagia. Oke, langsung saja untuk yang kedua.
Nah ini kita mau masuk budaya positif. Nanti ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Jadi tidak hanya sosialisasi namun diseminasi. Bedanya apa? Kalau sosialisasi itu kan menyampaikan informasi. Kalau diseminasi nanti ada pempraktekan. Jadi Bapak Ibu guru menangkap informasi, bisa dianalisis, kemudian dilakukan atau dipraktekkan, diimplementasikan. Nah ini hal-hal yang akan kita pelajari, salah satunya nanti kita bicara disiplin positif. Kemudian nanti kita ada mempelajari ciri-ciri termasuk perbedaan antara hukuman, penghargaan, konsekuensi dan restitusi. Di sini ada istilah baru ya. Kalau saya terus terang baru. Restitusi itu istilah baru, mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pirsa. Nanti kita juga bicara yang namanya keyakinan kelas. Ya. Sebelumnya di sini Bapak Ibu pirsa ya. Saya ingin bertanya 3 hal. Yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Jadi Bapak Ibu setuju atau tidak kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Setuju tidak setuju. Berarti ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Mungkin dalam konteks-konteks tertentu ya Pak. Oke. Sekarang yang kedua, apakah pemberian hukuman dengan hal yang positif? Jadi hukumannya itu termasuk hal yang positif. Itu seperti membaca, membersihkan halaman sekolah, dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju tidak? Setuju. Sangat setuju bahkan ya. Oke, marilah kita simak. Kita akan pelajari beberapa hal. Nah, ini boleh Bapak Ibu praktekkan dengan rekan sebelah atau dibayangkan saja tidak apa. Jadi ini ada kayak suatu simulasi kegiatan kepala telapak tangan. Jadi sebenarnya ada di kertas ya, ini bayangkan aja lah bahwa kita sedang menggenggam sesuatu yang sangat berharga buat kita, pokoknya sangat berharga. Ya, kemudian rekan satunya silakan disuruh membujuk, merayu, meminta, bahkan mengancam untuk dapat mendapatkan itu. Ya, Bapak Ibu guru pegang. Sekarang mau dipraktekkan atau dibayangkan saja? Dipraktekkan. Boleh silakan simulasi Pak Sari mungkin dengan Pak Rizky. Coba yang menggenggam sesuatu yang sangat berharga sistem. Sistem yang menggenggam. Ya, oke. Berarti Pak Rizky bagian merayu bagaimana caranya agar kepala tangan Pak Sari itu bisa terbuka. Yang merayu sistem. Pak Sari menggenggam sesuatu yang sangat berharga buat Pak Sari. Merayu gimana Bu? Dia dibuka. Mbak, itu apa Mbak? Ini yang agak berlian. Berlian. Boleh lihat Pak? Gak boleh. Tadi apa nih Pak? Kita friend Pak? Gak boleh. Gak boleh. Barang yang sangat rahasia, sangat berharga. Urusannya nyawa. Berlian berurusan dengan nyawa ya Pak. Terus gimana Bu? Berarti dia sudah menyerah belum? Menyerah. Sudah menyerah. Oke, tepuk tangan untuk silakan benar kembali. Itu salah satu simulasi. Jika kita praktekkan, nanti praktekkan dengan suami dan istrinya di rumah, guys. Kira-kira sekarang sudah terbayang. Kira-kira yang dilakukan Bapak Ibu sekalian apakah sama dengan Pak Salim? Tetap menggenggam sampai urusan nyawa. Kira-kira bisa membuka tidak? Bersedia tidak? Kalau mau diancam dengan urusan nyawa juga, kira-kira dibuka tidak? Tidak ya? Tidak ya? Nek Pak Salim tadi tidak. Mungkin ada yang bersedia membuka dengan alasan tertentu. Jadi di sini adalah intinya adalah sebenarnya yang bisa mengontrol diri kita
yang bisa mengontrol orang adalah diri sendiri. Jadi orang lain tidak bisa mengontrol seseorang. Bagaimanapun usahanya Pak Rizky untuk Pak Salim bisa membuka genggaman tangan, kalau Pak Salim tidak mengizinkan tangannya untuk membuka, maka tidak akan membuka. Begitu, guys. Nah, di sini kita akan mempelajari beberapa ilusi yang saya sendiri juga sebelum mengenal materi ini juga meyakini dengan ilusi-ilusi ini yang ternyata hanya ilusi, Bapak Ibu guru. Hanya ilusi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kadang kita merasa, saya bisa mengontrol si A, saya bisa mengontrol si B dengan halus, dengan agak tegas, dengan keras. Asalkan dia mau mengikuti apa yang kita lakukan, berarti saya berhasil mengontrol. Begitu kadang ternyata itu semua hanya ilusi. Kok manut itu ketika mereka si anak melakukan apa yang guru suruhkan, berarti dia sedang mengizinkan dirinya dikontrol oleh orang lain. Suatu saat nanti ketika dia sadar, dia sudah tidak mau menyetor. Saya nanti mau begini, saya mengontrol diri saya untuk tidak manut, dia tidak akan manut. Jadi ini hanya ilusi ya Bapak Ibu guru, nanti kita pelajari lebih lanjut. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Membuat orang merasa bersalah. Mungkin yang ibu-ibu pernah sama anak kadang kamu gak kasihan ya sama bunda gitu dan ternyata ini membuat efek yang mungkin bisa jadi lebih besar daripada menghukum anak, karena dia sebenarnya tidak setuju, tidak bisa mengungkapkan, jadi ngedep gitu, seperti ada dendam gitu loh. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat ini menarik di sini. Penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Tentu saja kalau kita memberikan sesuatu yang positif, yang terlihat positif ya Bapak Ibu. Nah, tapi apakah itu efektif untuk jangka waktu panjang? Nah, itu nanti akan kita pelajari. Gampangannya itu kalau kita terbiasa memberikan hadiah, maka ketika suatu saat kita ingin dia melakukan lagi, kita harus memberikan hadiah lagi. Oke, nanti ada ini. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini juga tidak bisa, apalagi sekarang anak-anak itu sudah semakin kritis ya. Selanjutnya, nah di sini. Jadi materi ini sebenarnya mengajak kita untuk mengubah paradigma Bapak Ibu. Paradigma berpikir kita dari, kalau di sini bahasanya dari teori menuju ke teori kontrol, dari stimulus respon menuju ke teori kontrol. Jadi kita itu ingin menggugah motivasi intrinsik anak untuk melakukan sesuatu yang positif. Kalau kita nyuruh itu kan motivasinya bukan dari dalam diri anak ya, eksternal. Nah, di sini kita akan mempelajari bagaimana caranya biar si anak sendiri termotivasi dari dalam diri untuk melakukan sesuatu yang positif. Nah, ini kalau di stimulus respon yang selama ini saya sendiri ya, terlihat buat Bapak Ibu saya bacakan. Kalau di stimulus respon ini ada keyakinan bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, terus manut begitu. Tapi kalau di teori kontrol atau teori pilihan, kita berusaha memahami paradigma orang tentang dunia, tentang sesuatu yang sedang kita hadapi. Kita belajar memahami bahwa dia melakukan seperti itu pasti mempunyai alasan atau tujuan. Ini kita bisa mengubah ke situ dalam menghadapi terutama kasus kedisiplinan siswa. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, itu di stimulus respon. Pokoknya kalau kita melihat anak itu perilaku buruk berarti dia salah, intinya seperti itu. Nah, kita berusaha mengubah paradigma
tujuan kita menjadi semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi anak melakukan itu ada sesuatu nih. Nah, kita usaha untuk sesuatu itu apa? Untuk bisa menyelesaikan masalah. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Itu di teori stimulus respon. Di teori kontrol hanya kita sendiri, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, termasuk siswa. Juga hanya siswa sendiri yang bisa mengontrol diri siswa. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Misalnya kita membujuk A, nggak mau, akhirnya pas aja. Harus begini dan begitu, gitu ya. Itu stimulus respon. Kemudian di teori kontrol, kolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita bersama siswa, karena kita hadapi siswa atau anak atau rekan, itu berkolaborasi untuk memikirkan cara apa ya yang bisa menyelesaikan masalah ini. Tidak datang dari guru, kamu harus begini. Nah, tapi kita berkolaborasi. Ini gimana ya penyelesaiannya? Nah, begitu. Kemudian model berpikirnya adalah menang kalah. Itu di stimulus respon. Bukan siswa salah diselesaikan oleh guru, ya guru kudu menang, siswa sih kalah. Gitu. Tapi kalau di teori kontrol itu model berpikirnya menang, nggak ada yang kalah. Karena siswa akan menyadari kesalahannya dan menawarkan solusi. Dua-duanya menang. Ini win-win solution, bahasa zaman dulunya. Nah, kemudian di sini kita akan mempelajari apa itu disiplin. Biasanya bisa Anda baca dibaca Bapak Ibu guru. Biasanya kita mengartikan kata disiplin identik dengan sesuatu yang tertib, ya. Tertib, agak memaksa, harus begitu kan? Kalau padahal dalam arti katanya sendiri itu disiplin artinya belajar. Jadi kalau disiplin diri, setiap orang itu harusnya mempunyai disiplin diri. Itu membuat orang menggali potensinya menuju sesuatu yang dihargai. Yang dihargai itu apa? Yang dihargai itu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa? Nanti kita pelajari. Seperti misalnya nilai kasih sayang. Ketika seseorang itu menghargai nilai kasih sayang, maka dia bisa mengontrol dirinya menuju biar aku jadi orang yang penyayang, begitu loh. Itu. Nah, selama ini yang kita lihat atau yang kita rasakan adalah kedisiplinan identik dengan ketidaknyamanan. Jadi kalau anak sudah dengar kata disiplin, maka dalam pikirannya udah ada peraturan, udah ada hukuman, udah ada harus ini dan harus itu. Nah, kita di sini akan membentuk berkolaborasi, belajar di Bapak Ibu guru. Saya juga belum bisa, saya nyoba juga jatuh bangun, karena memang tidak bisa dilakukan sendiri. Kita lanjut. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal. Ini gampangnya begini, nilai-nilai yang baik yang itu diakui di seluruh dunia kalau bisa menyebut. Jadi tidak ada perbedaan antara di Indonesia dengan di Malaysia. Misalnya saling menghormati itu kan semuanya pakai ini, mau suku Dayak, mau suku Jawa, mau di luar negeri itu bisa pakai saling menghormati. Ini disebut nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, contohnya apa? Contohnya ada banyak Bapak Ibu di lembaga-lembaga yang lain di luar pendidikan juga banyak. Nah, ini kita khususkan di sini karena di dunia pendidikan yang ditanamkan di sekolah-sekolah yaitu nilai profil pelajar Pancasila. Jadi kita sudah memahami, sudah mengenal Bapak Ibu guru. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu dimensinya, nanti ada elemen-elemennya, Bapak Ibu lebih bisa mengenal. Kemudian yang kedua mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itu salah satu contoh. Kemudian
Kemudian selanjutnya kita belajar teori motivasi perilaku manusia. Jadi seseorang itu kalau melakukan sesuatu pasti ada motivasi yang membuat dia melakukan itu, begitu. Jadi yang pertama, motivasi pertama ini dianggap motivasi yang paling rendah Bapak Ibu guru. Yang pertama yaitu untuk menghindari hukuman, untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi dia itu kalau melakukan sesuatu itu pikirnya apa yang terjadi ya kalau saya tidak melakukannya, begitu. Makanya itu yang membuat dia melakukannya. Ya, jadi dia tidak mau untuk dapat ketidaknyamanan ketika dia tidak melakukan itu. Ini motivasinya jelas eksternal dari luar. Kalau ketika dia itu meyakini tidak ada efek apa-apa ketika dia tidak melakukan itu, ya berarti dia memilih tidak melakukan. Ini motivasi paling rendah. Kemudian satu tingkat di atasnya, jika seseorang melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan atau pujian atau kebaikan, jadi dia mikir itu kalau aku melakukan ini, aku dapat apa ya? Begitu. Kadang anak-anak sering ya, Bapak Ibu guru, bahkan mungkin ibu-ibu juga sering ya, kalau mau ulang tahun mungkin, ya Bu. Jadi dia motivasinya itu mendapatkan kebaikan atas apa yang dia lakukan. Ini juga masih eksternal, cuma satu tingkat lebih baik daripada yang tadi yang pertama. Jadi nanti kalau dia tahu kalau saya melakukan ini saya tidak akan mendapatkan apa-apa, besar kemungkinan dia tidak melakukannya. Nah, yang ketiga ini yang ideal yang akan kita tuju bersama-sama, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Jadi anak akan berpikir, saya itu mau jadi orang yang kaya apa ya kalau saya bisa melakukan ini. Seperti tadi yang saya sampaikan, ada nilai-nilai kebajikan universal yang dia tuju untuk menghargai dirinya sendiri. Misalnya yang tadi kasih sayang, ya, atau apalagi mungkin keberanian. Saya ingin menjadi orang yang berani, makanya saya akan melakukan ini, begitu. Jadi itu motivasinya dari dalam dirinya sendiri, gitu. Ini tujuan disiplin positif. Kira-kira yang paling baik yang mana Bapak Ibu? Yang ketiga, semoga kita bisa nih, termasuk untuk diri kita sendiri. Nah ini salah satu kutipan dari tulisan Ki Hajar Dewantara. Jadi pendidikan itu kan untuk memerdekakan anak. Nah merdeka itu apa? Merdeka itu artinya terlepas dari perintah. Jadi dia itu berhak atau bisa melakukan keinginannya tanpa perintah dari orang lain, gitu loh. Merdeka itu ya, kalau budak itu kan dengan dikekang, dengan diperintah. Kalau merdeka itu tidak terperintah. Nah selain itu apalagi ada juga pengertiannya yaitu cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi tidak hanya kita bisa melakukan dengan tidak terperintah, tapi kita juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Artinya kita bisa mengontrol diri kita sendiri dalam melakukan sesuatu, begitu. Nah, terkait motivasi intrinsik. Nah, sekarang yang sangat menggelitik, dihukum oleh penghargaan. Pernah terpikir tidak Bapak Ibu guru, kalau penghargaan itu bisa menghukum seseorang? Saya dulu sama sekali tidak terpikir seperti itu. Dan ternyata ada istilah dihukum oleh penghargaan. Yang pertama, kita lihat poinnya, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, ini kasusnya. Ketika kita memberikan suatu penghargaan kepada anak, mungkin saat itu dia mau mengikuti apa yang kita lakukan, tapi motivasinya apa nggih? Hadiah untuk mendapatkan penghargaan. Maka besok ketika kita tidak memberikan hadiah, kira-kira anak mau tidak? Belum tentu, bahkan mungkin tidak mau, karena apa yang diharapkan tidak ada hari ini.
kinerjanya kurang baik. Kemudian yang kedua, penghargaan menghukum. Penghargaan kok menghukum? Salah satu kasus begini, ada siswa di salah satu sekolah yang dia itu dimotivasi oleh bapak ibu guru untuk mengikuti suatu perlombaan dengan titipan pesan, harapan besar dari sekolah adalah kamu menang dan dia akan mendapatkan penghargaan baik verbal dari bapak ibu guru maupun dari si penyelenggara. Ternyata ketika dia pulang dari perlombaan tersebut, dia tidak mendapatkan apa yang dia impikan, artinya dia kalah. Maka proses untuk mengembalikan kepercayaan diri siswa tersebut itu sangat lama Bapak Ibu, karena dia merasa gagal, dia merasa tidak bisa mendapatkan penghargaan yang dari tadi dia impikan. Begitu. Itu ya, itu salah satunya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Ini riset ya Bapak Ibu guru, riset dari mana ya? Pokoknya ada riset. Ada riset bahwa seorang anak, ada dua anak, kurang lebihnya begini, disuruh melihat ada beberapa wajah orang ditampilkan. Nah, dia disuruh memilih tuh wajah-wajah yang sama, klik begitu. Dan di sini yang satu diiming-imingi hadiah. Nanti kalau kamu bisa menemukan banyak, maka kamu mendapatkan hadiah. Misalnya kalau anak kecil permen gitu. Yang satunya tidak dikasih tahu apa-apa, pokoknya boleh dibayar wajah yang sama. Ternyata hasilnya yang diiming-imingi hadiah, dia melakukan lebih banyak kesalahan. Begitu Bapak Ibu. Ini riset ya, maksudnya risetnya sudah beberapa kali. Begitu. Jadi ternyata ada sesuatu ya. Kenapa ya? Nah, begitu. Nanti kita bahas. Kemudian penghargaan tidak efektif. Seperti tadi contohnya, ketika kita menginginkan anak-anak kita melakukan sesuatu dengan iming-iming di penghargaan, maka besok bulan depan dan seterusnya, ketika kita menginginkan hal itu lagi, itu nggak efektif. Anak tuh nggak berjalan sendiri. Kita harus tetap menyiapkan penghargaan lagi, terus. Itu nggak efektif. Karena motivasinya itu masih penghargaan, bukan dari dirinya sendiri. Nah ini penghargaan merusak hubungan. Ini yang kadang tidak saya sendiri kurang menyadari dulu. Jadi ketika kita senang dengan guru kita, kalau satu kan dalam satu kelas pasti ada yang menonjol ya. Nah, ketika kita memberikan penghargaan atau pujian yang berlebihan, ternyata ada rasa yang kita gores dari murid-murid yang lain, terutama anak-anak yang tidak bisa melakukan seperti yang anak di depan tadi lakukan. Jadi bisa timbul kebencian atau juga atau rasa tidak suka dengan orang yang diberi penghargaan, diberi hadiah. Nah di sini diibaratkan kalau ini pasti ada pro ada kontra ya, karena ini adalah ilmu baru. Jadi kalau ada yang ranking 1, ada yang ranking 2, terus sang guru memuji yang ranking 1 dengan di depan anak-anak yang lain, maka di sini risetnya yang ranking 2 itu menjadi orang yang sangat terhukum. Begitu risetnya begitu. Jadi saya ranking 2 loh, dia ranking 1, yang dipuji cuma dia. Apalagi anaknya kira-kiranya saya nggak mungkin akan bisa seperti itu, maka dia akan berhenti mencoba. Aku tuh seorang mungkin lah oleh pujian kayak gitu. Misalnya dalam pelajaran yang bisa maju, tepuk tangan, kamu kita bisa maju gitu. Itu orang anak-anak yang tidak bisa, dia memikirkan dirinya, aku harus bakal bisa garap kayak gitu, bisa maju, maka dia akan berhenti mencoba. Begitu, efeknya seperti itu. Kemudian penghargaan menentukan kualitas. Ini risetnya pada mahasiswa yang sedang caranya apa ya, KKN ya, pokoknya sedang praktek di salah satu media yang dipublikasi lah berita. Ini mahasiswa-mahasiswa tersebut menuliskan sebuah artikel atau berita lah semacamnya. Beberapa waktu kualitasnya itu sangat meningkat, semakin baik.
kedepannya misi berita ini semakin baik. Nah, suatu hari ada salah satu mahasiswa yang diberi bayaran, jadi dibeli karena kreativitasnya bagus, karena kualitasnya beritanya bagus, dia itu dikontrak caranya untuk menuliskan beberapa berita dengan bayaran tertentu. Ternyata beberapa berita yang diterbitkan setelah momen itu justru yang tidak dibayar, yang kualitasnya bahkan semakin baik, yang dibayar jadi stagnan, biasa-biasa saja, begitu. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Ini juga terjadi misalnya di dunia seni ya, membuat puisi itu saat dibayar juga, maka ternyata semakin tidak kreatif, begitu. Bisa gitu Ibu. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ini jelas sekali ya, karena sesuatu yang sudah berhasil dia lakukan sebenarnya dia itu sudah senang ya. Contohnya anak-anak yang baru belajar merangkai huruf menjadi kata. Nah, satu SD lagi nomor TK. Jadi ketika anak itu berhasil merangkai huruf-huruf itu menjadi sebuah kata, sebenarnya dia itu sedang bahagia Bapak Ibu. Dia bahagia dengan pencapaiannya. Aku bisa merangkai huruf menjadi kata. Ketika saat dia lagi bahagia-bahagianya dari dalam diri, terus bundanya atau gurunya memberikan hadiah, sebenarnya itu malah bisa mengurangi kebahagiaan yang sedang dia rasakan dari dirinya sendiri. Eman-eman, dia lagi senang-senangnya loh bisa mencapai sesuatu gitu. Oke? Selanjutnya ini nanti saja. Nah, ini perbedaan. Tadi kita sudah mempelajari penghargaan yang bisa menjadi hukuman. Kalau hukuman sendiri kan kita udah tahu ya. Biasanya kalau hukuman itu kan Bapak Ibu guru atau saya misalnya melihat murid terlambat push up 10 kali. Nah, itu sebenarnya push up itu gak ada hubungannya dengan terlambat. Itu termasuk salah satu contoh hukuman. Terlambat dengan push up pasti ada hubungannya ya. Tidak masuk pelajaran matematika uras bang mandi. Kira-kira ada hubungannya tidak pelajaran matematika dengan menguras bang mandi? Kan tidak ada. Nah, ini hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Jadi sebenarnya siswa kalau dihukum itu sebenarnya sakit. Kita kalau dihukum sakit tidak? Sakit. Jelas sebenarnya. Jadi siswa itu ternyata kalau dihukum itu ada rasa sakit, walaupun tidak bilang konsekuensi. Nah, ini kita melihat perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau hukuman marah-marah dengan sangat tiba-tiba, aku disuruh ini karena kesalahanku ini. Kalau konsekuensi, siswa itu sudah tahu peraturan. Jadi kita sudah mensosialisasikan peraturan sekolah. Siswa tahu itu sebenarnya kalau terlambat saya itu harus menulis pelajaran yang tertinggal nanti saat istirahat misalnya. Itu siswa sudah tahu. Nah, ketika siswa disuruh melakukan itu, sebenarnya dia kan sudah lebih siap, udah tahu loh, aku kalau terlambat mesti nanti disuruh lagi nih. Nah, itu perbedaannya hukuman dan konsekuensi. Sama-sama sesuatu yang harus terjadi, tapi lebih menyakitkan hukuman. Karena kita tidak tahu ya, apa harus dihukum apa, itu orang ngerti. Anak tidak tahu. Kemudian yang kedua, hukuman membuat anak sakitnya itu dalam jangka waktu yang lama. Jadi kayak efek kayak dendam gitu. Jadi kalau konsekuensi karena anak sudah lebih siap, jadi saat itu dia tidak nyaman, tapi ya sudah, memang saya sudah tahu itu konsekuensi saya. Saya terlambat ya saya harus begini, habis itu ya sudah, gitu ya. Tidak nyamannya lebih pendek waktunya. Nah, kemudian selanjutnya bisa dibaca mungkin Bapak Ibu, dengan hukuman anak membenci kedisiplinan. Orang senang-senang lah kalau si namanya disiplin, begitu. Kalau konsekuensi
disiplin, tapi ya motivasinya masih eksternal. Kemudian hukuman bersifat paksaan. Kalau konsekuensi itu lebih ke tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nanti bisa didiskusikan untuk itu. Hukuman konsep dirinya buruk. Kalau konsekuensi konsep dirinya baik ya. Karena memang saya sudah tahu peraturan dan saya siap melakukan konsekuensi yang diberikan. Nah, dengan hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Tujuannya apa? Biar tidak dihukum. Wah, ini aku harus ketemu guru piket, mesti mau dihukum. Semuanya apa ya? Aku nggak mau dapat hukuman, maka dia akan bersilat lidah untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian kalau siswa dihukum, maka ada rasa marah, bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi, siswa kehilangan hak, misalnya dia itu terlambat masuk 10 menit, terus konsekuensinya memang disuruh untuk menggantikan pelajaran di saat istirahatnya, maka dia kehilangan hak untuk istirahat. Itu ya. Memang tidak nyaman diasingkan untuk sementara waktu, tapi habis itu ya kembali lagi ke teman-temannya. Nah, ini kecil-kecil sekali. Saya zoom satu-satu. Oke, kita sudah bicara hukuman. Kemudian hukuman itu menciptakan identitas gagal, ya, termasuk penghargaan tadi sebagai efek yang guru-guru yang tadi sudah saya sampaikan. Di sini hukuman itu menciptakan identitas gagal. Jadi kalau siswa itu dihukum, maka dia sudah merasa dirinya itu gagal. Saya nggak bisa jadi orang baik, begitu. Pulihnya nanti lama. Itu akan melabeli dirinya sendiri dengan label negatif. Nah, kalau identitas sukses menuju disiplin yang positif itu lebih ke konsekuensi, setingkat lebih maju daripada hukuman, dan yang ideal adalah restitusi. Kita mengenal istilah restitusi. Terlihat bedanya nih Bapak Ibu di sini. Jadi kalau konsekuensi yang tadi itu sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi itu pilihan. Yang terjadi itu belum tahu, dua-duanya baik guru maupun siswa itu belum tahu. Ketika ada masalah, siswa membuat suatu masalah, terus ini nanti apa yang terjadi yang menyelesaikan itu belum tahu dua-duanya. Maka kita di sini berkolaborasi dengan siswa, yuk pikirkan apa yang akan kita lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Itu mengajak siswa untuk berpikir. Kemudian menguatkan anak dalam jangka waktu yang panjang. Di sini kita melatih siswa untuk menumbuhkan motivasi intrinsiknya untuk menjadi lebih baik. Karena tawaran solusi juga dari siswa sendiri. Nah, ini untuk korban. Korban itu maksudnya misalnya ada 2 siswa berkelahi atau apa ya, itu untuk korban juga mendapatkan ganti. Murid akan mendapatkan penguatan. Nah, ini bedanya. Ketika siswa mendapatkan hukuman atau konsekuensi, maka dia itu tidak mendapatkan penguatan, atau bisa yang terjadi begini, dia itu jadi malu untuk bergabung lagi dengan teman-temannya, gitu loh. Sudah melabeli diri menjadi orang yang gagal. Tapi kalau dengan cara restitusi, kita menguatkan siswa bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa. Karena saya sendiri, termasuk manusia semuanya itu pasti pernah berbuat salah. Itu pertamanya. Kemudian ketika dia sudah netral, dia sudah menghilangkan nanti nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Nah, baru kita tuntun untuk mencari solusi. Begitu, jadi dia bisa kembali ke teman-temannya dengan karakter yang lebih kuat, tidak ada rasa malu, tidak ada depresi, begitu. Kemudian masalah jelas terpecahkan. Selanjutnya, ini penting, murid bertanggung jawab atas
meja misalnya. Nah itu ditawarkan, kita tawarkan solusi apa, maka dia pasti akan menawarkan solusi negatif-negatifnya anak gitu. Dia pasti akan berpikir solusi yang baik. Oh kayaknya ini dengan begini bisa punah. Tuh, masalah terpecahkan. Kadang kita kan melihat anak berdua, anak lagi yang anak kecil-kecil ya, itu berantem. Kemudian orang tuanya yang ikut melerai kok lebih emosinya lebih tinggi daripada anak-anaknya. Nengok sebentar saja anak-anaknya sudah kembali bermain. Justru kadang orang tuanya yang belum selesai. Ini salah ya Bu. Selanjutnya, nah ini restitusi itu fokusnya pada pemecahan masalah. Jadi bukan pada kesalahannya, tapi pada solusinya. Saya nggak memikirkan masalah ini, Mas, Mbak. Yang lebih penting adalah ayo kita pikirkan cara menyelesaikannya. Begitu. Jadi tidak berfokus pada masalah kamu ini nulis ini terus begitu, tidak. Kamu udah nulis ini iya, salah iya. Yuk kita pikirkan solusinya. Begitu. Kemudian ini ya, murid akan menghormati dirinya dan orang lain karena dia akan termotivasi dari dalam dirinya. Ini tadi, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tuh. Ciri-ciri restitusi. Tadi beberapa sudah saya sampaikan ya. Jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi kalau tadi konsekuensi itu kan lebih ke menebus kesalahan ya. Kamu sudah salah ini, ya ditebuslah dengan sini. Tapi kalau restitusi itu kita menemukan motivasi dari dalam diri siswa untuk belajar dari kesalahan sehingga dia bisa memperbaiki kesalahannya, gitu. Kemudian memperbaiki hubungan ini jelas sekali karena dalam restitusi itu fokusnya pada solusi. Jadi kita nggak upek kamu salah, gitu kan. Jadi hubungan akan tetap tercipta baik. Bahkan ketika dia kembali ke kelompoknya, dia juga pede, begitu. Kemudian yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Kalau hukuman jelas paksaan ya, konsekuensi ya juga paksaan karena dia harus melakukan yang itu. Kalau restitusi itu tawaran. Yuk kita solusinya bagaimana kalau misalnya anak tidak mau memikirkan, tidak mau mencari solusi, tidak mau melakukan solusi satu, berarti dia pasti akan berpikir solusi dua aja lah gitu. Jadi ditawarkan kepada siswa. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri siswa sendiri. Ke dalam diri siswa, dia akan menyadari bahwa iya ya, saya salah. Kesalahan ini bagaimana saya perbaiki agar saya itu menjadi orang yang seperti ini. Kayaknya kalau menjadi orang yang seperti ini itu enak loh, begitu. Nah ini restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi setiap manusia itu punya kebutuhan dasar. Ada 5, termasuk kemarin kuesioner yang saya bagikan itu kalau dianalisa nanti diingat-ingat lagi ya dulu mengisinya yang apa, atau yang tengah-tengah semua, atau yang bawah, atau yang atas itu menandakan kebutuhan dasar apa yang paling ingin dicapai oleh Bapak Ibu. Jadi kebutuhan dasar nanti ada slide-nya. Ada yang paling dasar adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan untuk memperoleh kasih sayang ya. Yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan. Jadi saya ingin berkuasa begitu. Yang keempat adalah kebutuhan untuk kebebasan. Saya ingin bebas. Kadang siswa di luar itu tujuannya apa? Aku bosan, aku pengen bebas. Itu ada. Kemudian yang terakhir adalah untuk kesenangan. Ternyata ada loh siswa melakukan sesuatu itu hanya untuk mencari kesenangan. Jadi
satu kesalahan siswa yang dulu kita berpikir ini siswa salah, pasti dia melakukan ini karena ini. Ternyata tidak begitu Bapak Ibu guru. Ternyata satu kesalahan siswa, satu hal yang dilakukan siswa itu bisa atas motivasi yang bermacam-macam. Misalnya, siswa tidur di kelas. Ketika ditanya, jadi kita itu mau ngorek kamu sih tidur kenapa? Gitu. Kalau dia bilangnya bosan, berarti dia pengen sesuatu yang berbeda. Dia butuh kebebasan untuk kayak gini apa sih? Atau saya nggak suka pelajaran itu, nah berarti dia nggak senang kan? Dia butuh kesenangan. Atau ketika saya ditanya lagi, kamu kok nggak semangat sih? Oh dari tadi aku pengen maju kok nggak dikasih kesempatan untuk maju. Padahal kan aku bisa sebenarnya Bu. Itu tadi yang maju itu kan bawa catatan saya misalnya. Berarti dia itu kebutuhan dan ingin memenuhi kebutuhan dasar penguasaan. Gitu ternyata berbeda-beda. Kemudian ini cara yang terbaik ya. Fokus pada solusi dan restitusi bisa mengembalikan siswa kepada kelompoknya. Ini tadi yang saya bicarakan. Ini yang paling mendasar. Ini mendasar, setiap orang itu pasti akan berusaha memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Setiap orang, gitu ya. Nah kemudian ada beberapa orang yang besar kebutuhan untuk rasa diterima dan kasih sayang. Maka biasanya dia ingin disapa gurunya, dia ingin ditanya gurunya. Kalau anak kecil mungkin berangkat pakai pita baru, ketika dia pulang, dia tuh ngomel-ngomel curhat sama bundanya, kamu kenapa? Saya marah sama Bu Intan misalnya. Lu marah kenapa? Itu bisa berbeda-beda. Kalau dia jawabannya, saya kan pakai pita baru, kenapa sih Bu Intan kok nggak lihat pita saya? Berarti dia butuh kebutuhan akan rasa kasih sayang, begitu. Itu oke. Selanjutnya ini sudah saya jelaskan tadi. Nah ini kita akan belajar tentang keyakinan kelas. Kok keyakinan sih, kok bukan peraturan saja? Bedanya apa? Jadi kalau peraturan selama ini yang kita lihat dari saya SD sampai sekarang saya menjadi guru gitu. Peraturan itu kan yang buat sekolah ya Bapak Ibu guru. Sekolah nanggih institusi pendidikan atau mungkin dari hasil musyawarah Bapak Ibu guru untuk siswa. Jadi semua yang tertulis di situ atas pemikiran Bapak Ibu guru, tidak atas pemikiran siswa. Itu peraturan B. Nah ini kita belajar tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sebenarnya kalau diterapkan di kelas, kalau diterapkan di sekolah yang menjadi keyakinan sekolah. Jadi misalnya satu, mengapa kita memiliki peraturan harus memakai helm? Kan ada ya peraturan memakai helm saat mengendarai kendaraan roda 2. Kan ada peraturan begitu ya. Nah ini kita akan membentuk dalam diri yang mendapat peraturan si siswa itu biar dia timbul motivasi intrinsik bahwa muncul dari kenyataan dirinya bahwa kita perlu memakai helm loh saat berkendara roda 2. Kita saling musyawarah membentuknya, makanya disebut keyakinan, bukan peraturan yang membuat guru beserta siswa. Ya. Jadi kalau keyakinan itu lebih bersifat luas. Kayak ini, contohnya memakai peraturan, memakai helm saat mengendarai kendaraan roda 2. Ini berarti keyakinan kelasnya apa? Keselamatan misalnya, atau keamanan. Nah di situ ditulis luas keselamatan. Ini keyakinan kita loh. Berarti apa-apa tentang keselamatan harus kita usahakan. Kemudian peraturan memakai masker selama pandemi ya. Kemarin kita hampir setiap hari memakai masker. Nah itu bisa diganti dengan keyakinan kelas kesehatan itu bisa, atau keselamatan juga bisa. Jadi tidak harus satu ya, karena kita mungkin memakai masker saja itu bisa tertulis sebagai kesehatan, bisa tertulis sebagai
Ya bisa lah Pak. Kemudian kita lanjutkan saja. Nah ini awalnya kita memiliki peraturan baik kelas maupun sekolah. Kemudian jika kita bersepakat untuk berkolaborasi, kita membuat keyakinan sekolah. Jadi kita bentuknya bareng-bareng sama siswa. Untuk apa? Nanti ketika siswa membuat keyakinan kelas, maka dia itu kan muncul dari dirinya sendiri. Aku sudah bilang, maka aku juga harus melakukan itu. Nanti ketika sudah konsisten dilakukan, maka akan timbul lingkungan yang positif di sekolah. Ketika lingkungan positif itu terus terjaga, maka akan tercipta budaya positif di lingkungan sekolah. Begitu nggih, tujuannya itu nggih, mencapai budaya yang positif. Nah, ini tadi contohnya. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, kita berarti keyakinan kelasnya tanggung jawab. Gitu nggih. Jadi lebih luas. Dilarang mengganggu orang lain, berarti keyakinannya menghormati orang lain dan seterusnya. Ini proses membuat keyakinan kelas. Nah ini saya mencoba untuk kelas baru satu kelas 12 TP ini hanya praktik untuk menerapkan apa yang saya dapat ya. Nanti untuk melakukannya saya tidak bisa sendiri, tapi menjadi kolaborasi kita bersama. Ini awalnya saya ajak mereka untuk berpikir, coba bayangkan 10 tahun atau 15 tahun ke depan kalian itu pengen jadi orang yang seperti apa? Kalian pengen jadi apa? Anggap saja hari ini adalah doa yang akan diambilkan oleh semuanya yang ada di sini, termasuk mereka. Ya mungkin kan mereka berpikiran buruk tentang dirinya sendiri. Mereka sekelas tidak boleh menyebut nama. Jadi saya praktekkan di kelas 12 APL, kemudian mereka bersama memikirkan seperti apa. Saya tanyakan, apa yang kalian pikirkan itu baik? Baik Bu, kalian pengen jadi orang baik, semuanya diberikan baik. Baik. Nah kemudian anggaplah hari ini adalah awal mula terciptanya atau terwujudnya cita-cita kalian itu. Sekarang, mulai dari sekarang intinya. Kemudian saya tanya beberapa hal yang seharusnya, yang sebaiknya kita lakukan untuk kamu besok jadi kayak gitu itu apa saja. Kemudian mereka mengusulkan beberapa, walaupun belum konsisten ya, ini baru masa mencoba, beberapa hal yang berangkat waktu itu sudah disebutkan walaupun dalam pelaksanaannya belum optimal ya. Kemudian menghormati orang lain. Nah di sini saya temukan karakteristik bahwa mereka ini alatnya di poin aksesoris. Di poin aksesoris karena mereka laki-laki semua gitu. Jadi kan mungkin kurang etis kalau pakai aksesoris. Jadi bagaimana dengan aksesoris Bu yang terlihat tidak boleh seperti cincin, masa laki-laki cuma itu masih ada beberapa siswa yang alat. Jadi janganlah Bu, lah kenapa? Apa pakai aksesoris itu baik? Baik, masih jauh gitu. Kemudian saya ajak berpikir ulang, kamu ingat ya tadi yang apa yang kamu pikirkan? Ingat Bu, kamu pengen tercapai cita-cita pengen. Anggaplah hari ini mulanya ya. Sekarang saya tanya lagi, pakai aksesoris baik tidak? Enggak Bu, besoknya lepas gitu. Walaupun besoknya juga masih beberapa kali dipakai, itu saat itu ternyata siswa bagaimanapun dia pasti meyakini sesuatu yang baik itu baik, begitu, betul ya. Kemudian terciptalah ini keyakinan kelas kita. Belum saya tempel ini ada kedisiplinan, itu ada poin-poinnya juga, ada saling menghormati dan menghargai, termasuk ketika dia marah, dia dimarahi guru juga sudah masuk di situ. Jadi tidak ada kan guru bilang apa melawan geng. Nah sebenarnya dia sudah punya tawaran positif. Setelah ini saya kalau dimarahi guru saya begini. Nah begininya apa? Itu alot sekali itu, di situ alot sekali itu. Beberapa anak tidak mau, saya tidak mau. Tapi sampai akhirnya mereka sepakat bahwa ketika saya dimarahi guru, satu, saya harus ngempet. Kan ada yang emosinya meledak-ledak ya, saya harus ngempet.
kemudian sabar, istighfar, terus mikir, oh iya aku salah. Itu masih tinggal bilang, tapi kalau aku gak salah ya aku gak terima begitu. Terus itu alon-alon, ternyata yang dia ucapkan juga pada akhirnya akan sesuatu yang positif dia yakini. Kerapian, kebersihan, ini masih perlu konsistensi. Ini beberapa foto 1 hari setelah pembentukan keyakinan kelas, saya ajak sepasang-sepasang untuk memeriksa keyakinan, memeriksa sudah diterapkan belum tuh keyakinan kelas kita tentang kerapihan. Saya ajak nonton dulu, refreshing biar nggak ngantuk. Kemudian ada 4, ini saya dokumentasikan. Ini ada yang masih pakai atribut sekolah lain gitu ya. Tadi pagi sudah menanyakan hasilnya. Bagaimana itu nanti besok? Diganti. Ya kalau dia diganti dilakukan nggak apa-apa. Gantinya bagaimana? Ganti? Oke. Tinggal juga. Oke, lanjut bagaimana? Gampang ya. Oke ya, terima kasih. Bukunya saya perlihatkan 4 saja. Kamu pakai dari apa? Pakai ya, oke. Oke, untuk di kelas pastinya nanti besok aja ya. Nah itu rambut juga rambut kalau perlu kan? Jadi yang tulisan katanya. Oke, gantian. Jadi kita bisa lihat ya bahwa ini salah satu kurangnya eksotik. Coba saya lihat rambutnya. Kamu udah disiram belum, Pak? Belum. Bawa sisir enggak? Ada yang bawa sisir? Enggak. Enggak? Nah, nanti pakai garpu ya. Garpu Bu. Oke. Terima kasih. Satu lagi Bu. Kekurangannya bagi yang kalau pelajaran masih tidur. Dikurangi atau dihilangkan? Iya, pintar. Lihat ya. Oke. Terus sekilas ya Bapak Ibu, ternyata siswa itu sebenarnya bisa diajak untuk berpikir tentang solusi apa yang sudah dia lakukan begitu. Nah, masalahnya telaten atau tidak kita. Nah, ini kita saya persingkat saja. Ini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru dalam menghadapi siswa. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Nah, nanti kita bisa mengukur nih saat ini posisi kita itu ada di level yang mana begitu. Yang pertama ini posisi yang paling rendah itu sebagai penghukum, kemudian terlihat nggak sih Bapak Ibu kecil ya? Jadi kalau penghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, ya. Jadi salah satu kalimat itu kalau kamu tidak melakukannya awas ya atau rasakan. Itu ciri-ciri kata-kata hukum. Kalau kita tidak lihat, kemudian hasilnya bagaimana? Siswa akan memberontak. Siswa akan memberontak. Apalagi kita siswanya sudah besar
besar, akan memberontak, menyalahkan orang lain, dan cenderung berbohong. Kemudian murid meletakkan guru ini nanti di luar dunia berkualitas. Jadi setiap orang itu punya dunia berkualitas. Sesuatu yang dia sayangi, yang dia anggap penting itu dimasukkan ke dalam dunia berkualitasnya. Kalau ada guru yang berperilaku memposisikan diri sebagai penghukum, maka guru itu tidak ada di dalam dunia berkualitas siswa itu. Kemudian murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, begitu. Jadi efeknya sangat negatif. Kemudian murid akan berkali-kali mengulang kesalahan. Nah, ini ada posisi membuat merasa bersalah. Nah, di sini sama-sama motivasinya itu menghindari hukuman siswa. Kalau menghadapi guru yang sebagai pembuat merasa bersalah, ini contohnya begini, guru kalau dia itu memposisikan sebagai pembuat merasa bersalah, dia akan berceramah, kata-katanya halus, tapi dalam dan menyakitkan. Itu saya kecewa kamu seperti itu, alon tapi jero. Itu ternyata bisa berdampak lebih besar daripada menghukum. Kalau menghukum siswa bisa menguflorkan kemarahannya, boleh misalnya malah jawab. Tapi kalau berhadapan dengan guru yang memposisikan sebagai pembuat rasa besar, siswa diam, nerimo, nggak berani jawab, tapi di dalamnya dendam. Itu begitu. Kemudian kamu seharusnya sudah tahu, atau ibu lelah sekali, begitu ya. Tuh. Siswa akan menyembunyikan apa yang dia lakukan dan cenderung berbohong. Oke. Kemudian ada posisi kontrol sebagai teman. Ini guru memperlakukan siswa sebagai teman. Jadi posisi kita friend gitu sama siswa. Ini ciri-cirinya kita membuatkan alasan-alasan siswa untuk enggak apa-apa, aku begitu enggak apa-apa, dan bicaranya itu ceria lah kayak friend. Itu guru yang posisi sebagai teman. Ayolah lawan ibu, ya, yuk kamu berubah ya demi ibu. Itu makanya kita kan teman, kita kan akrab gitu. Itu nanti efeknya siswa dapat marknya itu cuma pada guru itu, gitu loh. Jadi dia ketergantungan dengan guru yang memposisikan diri sebagai teman. Nanti ketemu guru yang lain, dia juga mau manut. Jadi friend saya itu Pak A, gitu. Maka saya mau kalau disuruh Pak itu. Tapi kalau disuruh Pak B, ya saya nggak mau. Dia bukan friend saya kok. Kemudian pemantau itu melihat perhitungan data ya kan. Kayak kita mungkin kebanyakan di sini adalah sebagai kan bisa menghitung sendiri ya. Pemantau itu berarti ada peraturan, ada kesalahan, ada konsekuensi yang harus dilakukan. Gitu. Itu sudah terlambat 2 kali. Poinnya berapa? Berarti konsekuensi yang harus dia terima adalah harus begini. Itu posisi pemantau, melihat data. Oh, dia bolos berapa kali? Berarti konsekuensi yang harus dia terima adalah begini. Itu pemantau. Nah, posisinya paling ideal adalah sebagai manajer. Manajer itu yang tadi pakai restitusi. Itu jadi kita mencari solusi bersama. Nanti siswa akan menawarkan solusi dari dirinya sendiri. Nah, ini kira-kira sudah saya isi tadi. Nah, ketika ada bapak ibu guru yang berkata saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu ciri-cirinya posisi guru itu di membuat orang merasa bersalah. Nanti siswa juga akan merasa dirinya gagal. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu harus begini dan begitu. Itu hukum. Ngomongnya keras. Kalau yang pertama ngomongnya halus. Kemudian yang teman, ayolah lakukan demi saya. Itu sebagai teman. Kemudian pemantau. Apakah kamu mau? Nah, ini kalau anak SD biasanya kan pakai stiker. Kalau kita apa ya? Gitu. Ketika melakukan ini dia akan dapat stiker. Nah, itu. Kalau kamu mau, berarti kamu melakukan ini.
Kalau kita itu berangkat dasi terus selama 1 minggu misalnya dapat reward pulang basi kan ya. Nah itu nanti mau semua itu menata ya pakai data. Nah untuk manajer ini ada contohnya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi menawarkan biar siswa mencari solusinya. Jadi kamu selalu yang paling terakhir. Ini juga ciri-ciri penghukum. Nah ini saya setelkan biar lebih mana suaranya kedengaran. Ini guru piket yang mendapatkan salah satu siswa terlambat. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Itu tadi ya ini yang kedua. Tadi adalah salah satu simulasi guru sebagai penghukum. Oke. Kemudian yang kedua. Membuat merasa bersalah. Baik. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa nih di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah ini pembuat merasa bersalah. Siswa nggak berani jawab tapi sakit ya hatinya. Nah sekarang yang ketiga posisi sebagai teman. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Tapi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat
saya keraskan mawon ya suaranya. Jadi tujuan kita untuk bisa menjadi manajer, tapi itu tidak bisa dalam waktu singkat ya Bapak Ibu, butuh proses dan butuh waktu. Ini ada segitiga restitusi tadi yang dipraktikkan itu urut-urutannya dari awal sampai akhir itu namanya langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama kita butuh menstabilkan identitas. Jadi membuat siswa itu tidak merasa gagal sekali ketika melakukan kesalahan itu. Jadi menetralkan identitas gagal itu dihilangkan oleh siswa. Udah netral, kemudian kita ke validasi kebutuhan atau kita menanyakan pasti apa yang kamu lakukan itu punya alasan kan? Setelah kita sudah tahu ternyata penyebab dia melakukan kesalahan itu kemudian kita ke menanyakan keyakinan. Kalau kita belum punya keyakinan mungkin ke peraturan ya, kita belum punya keyakinan sekolah, menanyakan peraturan sekolah apa yang kira-kira tidak sesuai dengan apa yang tadi kamu lakukan, kemudian menanyakan, menawarkan solusi. Nah ini tadi urutannya dan tadi Bapak Ibu menstabilkan identitas. Jadi kita meyakinkan pada siswa bahwa berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah melakukan kesalahan. Tidak sempurna kan kita juga pernah melakukan kesalahan. Nah, kemudian kita meyakinkan bahwa kita pasti bisa memperbaiki masalah ini. Jadi fokusnya tidak pada kesalahannya, tapi pada mencari solusi untuk menstabilkan identitas. Selanjutnya kita ke langkah validasi tindakan. Nah, jadi kita mengatakan kepada siswa, menanyakan bahwa kamu melakukan ini pasti ada alasannya kan? Alasannya apa? Kamu sebenarnya bisa saja melakukan sesuatu yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Tanya-tanya alasan ya. Jadi nanti siswa akan mengalir. Saya melakukan ini karena ini, karena ini, karena ini. Lebih cenderung jujur. Kemudian yang terakhir, gongnya adalah kita menanyakan keyakinan dan untuk mencari solusi. Jadi kalau kamu sudah sadar itu salah, kalau kamu tahu penyebab kesalahan itu adalah yang tadi disebutkan, maka selanjutnya kita menanyakan, berarti kalau kamu melakukan ini ada keyakinan kelas mana yang belum kamu capai. Nah, kita akan menjawab, oh ya Bu, disiplin. Oh gitu. Kamu meyakini tidak kalau disiplin itu penting buat kamu? Penting Bu. Ini alur yang ideal ya. Nanti dalam kenyataannya kita tidak semulus ini Bapak Ibu dulu, makanya butuh waktu dengan berbagai karakter. Kemudian terakhir adalah terus bagaimana ini? Ada solusi kan? Ada Bu bagaimana? Ini sampai kesepakatan siswa akan melakukan dari mulai sekarang atau besok untuk melakukan sesuatu yang lebih baik, dan karakternya dia akan kembali ke lingkungannya atau kembali ke teman-temannya dengan karakter yang lebih kuat itu. Ini ada contoh sih. Nah sebelum ini ini praktik sebenarnya Bapak Ibu, ini hanya saya mencoba tapi ternyata susah juga walaupun sudah disetting.
Sudah lama gak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bergegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang perlu sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi egois. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Mungkin contohnya ya Bapak Ibu versi panjangnya. Ya demikian itu tadi 2 video yang saya ambilkan dari YouTube-nya Pendidikan Guru Penggerak ya. Nanti bisa dilihat di YouTube-nya bisa. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia untuk bersama-sama kita belajar mengenai budaya positif. Harapannya kita ke depan bisa mulai belajar untuk menuju ke sana sedikit demi sedikit, setahap demi setahap, karena tidak bisa instan. Gitu ya, Bapak Ibu, mungkin saya cukupkan. Terima kasih. Saya akhiri sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu penyampaian materi dari Ibu Devi Wahyu hari ini. Kepadanya saya ucapkan terima kasih. Memasuki sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan saya persilakan. Mungkin ada yang mau didiskusikan bersama. Singkat mungkin di sana sudah siang. Ada, oh ini silakan Bu Nelly. Jadi Bu, saya mau tanya, bagaimana sih untuk mengkondisikan siswa SMK? Rasanya tidak telaten kalau pakai restitusi gitu ya Bu. Nah, karena anaknya itu bisa ngeyel, apakah harus menggunakan restitusi? Nah ini yang menarik ya Bapak Ibu. Jadi nanti dalam perjalanan yang nyata kita tidak bisa semulus simulasi tadi. Pasti banyak kendalanya. Bisa jadi sampai akhir kasih diskor sabar gitu. Padahal mahasiswa masih ngeyel. Nah itu adalah salah satu tahapan atau proses yang akan kita lalui. Jadi untuk memposisikan diri kita sebagai manajer itu butuh langkah atau waktu yang panjang. Begitu ya. Jadi kita bersabar dulu. Posisinya kita sekarang kita menilai diri kita di posisi mana, kemudian kita tingkatkan sedikit demi sedikit. Misalnya sekarang kita masih menjadi penghukum,
Nah, besok kita belajar nih mulai menjadi pemantau. Jadi kita pakai data dia kita sosialisasi ke siswa, udah tahu kan siswa berarti peraturannya apa, konsekuensinya apa. Nah, kita sadarkan dia pakai itu. Kemudian setelah sudah konsisten berjalan, kita merambat lagi menjadi manajer yang mempraktekkan restitusi kepada siswa. Pasti berat soalnya kita dilalah ya rezekinya kita menjadi guru di SMK. Mungkin kalau di SD beda lagi ya, karena yang namanya disiplin positif itu kan terbentuknya awal dari keluarga ya Bapak Ibu. Dari keluarga kemudian bertingkat ke PAUD mungkin SD, SMP, baru ke SMA. Kita ketiban belakangnya nih anak sudah terkontaminasi banyak hal. Mungkin ada beberapa siswa yang berangkat sekolah masuk ke SMK Jalaluddin sudah membawa traumatik dari jenjang-jenjang sebelumnya. Maka di sini sebenarnya proses pelatihan guru penggerak ini sebenarnya bertujuan untuk dalam jangka waktu panjang menciptakan budaya positif hingga di tingkat tertinggi. Makanya pendidikan guru penggerak ini ditujukan dari guru PAUD. Jadi harapannya bisa diterapkan secara berkala, konsisten dari jenjang pendidikan yang terendah. Nanti kalau SD-nya dia sudah punya disiplin positif, maka SMP-nya kemungkinan tidak ada kasus. Kalaupun ada kasus, bisa diselesaikan dengan restitusi. Jadi di sini kita belajar bertahap, kemudian nggak bisa langsung ke manajer, tidak apa kalau berguru. Paling tidak kita bisa berada di posisi pemantau. Kita pakai data, kita ingatkan siswa dengan konsekuensinya. Itu ya bertahap ya, Bu Nelly. Ada lagi Bapak Ibu? Atau mau dicukupkan? Ada monggo dari. Apakah kita tidak boleh memberikan penghargaan? Karena biasanya itu penghargaan di saat siswa itu masih bersemangat. Oke, ini saya akan melihatkan beberapa. Kita sebenarnya boleh memberikan sesuatu yang baik, itu kita namakan apresiasi. Nah, apresiasi jadi tidak sekedar memberikan penghargaan hadiah, kamu sudah bisa itu hadiah, tidak, tapi bentuknya itu apresiasi. Jadi bedanya apa? Kalau penghargaan kita memberikan penghargaan kepada satu siswa, bukan siswa yang banyak, sedangkan yang lain tidak dapat. Nah, itu yang menimbulkan efek negatif. Kalau apresiasi itu kita berikan kepada seluruhnya. Misalnya guru TK memberikan stiker bintang ya biasa, stiker bintang atas apa yang mereka semua lakukan. Jadi tidak salah satu, semuanya. Misalnya kita mau mengapresiasi siswa, terima kasih ya karena anak-anak semua hari ini sudah aktif mau belajar dengan baik. Itu tidak akan menyakiti salah satu, begitu. Kemudian dukungannya itu secara khusus. Kalaupun kita memang mau memberikan dukungan kepada salah satu atau salah dua, itu tidak secara general. Kamu pintar, ada yang juga cuma kok dia pintar, padahal dia nilai yang bukan pelajaran begini kan dia jelek gitu misalnya. Jadi kita itu ada kekhususan. Misalnya di sini apresiasi contohnya. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar, jadi ada poinnya. Kemarin rasa empatimu besar. Nah, situasinya apa rasa empatimu besar? Pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi itu yang kita apresiasi, bukan sekedar kamu baik sekali, itu tidak, ya, secara khusus. Jadi lebih menjaga hubungan dan tidak menumbuhkan motivasi yang eksternal. Itu mungkin ini ada lagi Ibu atau dicukupkan Bu Sri monggo. Ini Bu, bagaimana agar budaya positif itu bisa terbentuk hingga seterusnya? Oke, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi ini suatu tantangan bagi kita. Salah satunya adalah dengan cara kolaborasi. Jadi kita membentuk budaya positif itu tentunya dengan tahapan-tahapan, telaten, dan tidak bisa sendiri. Kita butuh berkolaborasi dengan rekan guru, kemudian dengan pemangku kebijakan di sekolah, karena sesuatu yang lebih kuat itu kan kalau sudah menjadi
Contohnya kayak anak akuntansi cenderung lebih kalonnya dibanding dengan anak MPR atau mungkin dibanding anak TKR itu mungkin lebih. Jadi untuk penanganan dalam masa mahasiswa itu untuk penegakan hukumnya itu ada cara khusus untuk perjurusan itu agar anak-anak itu bisa menyadari bisa. Terima kasih Pak Salim. Ini seperti sudah rahasia umum ya Bapak Ibu, meskipun mungkin tidak semuanya anak akuntansi kalem atau anak TKR itu tidak semuanya tidak kalem. Tapi ini sudah menjadi rahasia umum. Jadi di sini tentu saja Pak, kita butuh penanganan yang khusus. Pasti akan berbeda-beda. Apalagi tiap jurusan, tiap di dalam satu kelas saja itu kita butuh memberikan penanganan yang berbeda-beda setiap individu siswa. Karena tadi bahwa anak itu mempunyai kodratnya masing-masing. Jadi semua anak itu tidak bisa disamaratakan. Dalam pandangan kita begini, terus kita generalisasikan bahwa pasti begini, itu tidak. Jadi satu kelas saja, satu jurusan saja, kita butuh menangani anak dengan cara yang berbeda-beda. Salah satunya dengan cara tadi mengorek agar siswa mengatakan alasannya melakukan itu apa. Nanti kita akan tahu tuh, oh berarti dia melakukan ini untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yang ini. Nah disitulah nanti kita menawarkan untuk memenuhi kebutuhan dasar kamu, saya senang. Untuk membuat kamu bersenang-senang, ada anak yang suka menjahili temannya, atau temannya jurit-jurit, yang saya suka ditanya, kamu kenapa sih kayak gitu ya? Saya senang aja melihat dia tuh menjerit-jerit, saya tuh senang. Oh berarti dia butuh lagi dalam rangka memenuhi kebutuhan kesenangannya. Nah nanti kita tanya, kira-kira ada tidak sih hal positif yang bisa memenuhi, yang bisa bikin kamu senangnya kayak gini? Mari kita pikirkan begitu. Gitu Pak. Jadi tentu saja berbeda nih Pak. Jadi dalam menuju ke restitusi kita memperlakukan anak juga melihat kebutuhan dasarnya anak. Begitu Pak Salim. Terima kasih. Mewakili Mas Salim. Oh, oke. Wah, itu bisa generasi kan ada sebuah pepatah itu penghargaan yang ngomong juga. Terus ada juga kita juga masih penghargaan di depan umum secara ramai-ramai kan nanti ada yang berjenjang. Tapi jika hal itu kita berikan secara apa nih? Istilahnya sembunyi-sembunyi, ibarat kata ini dari pasal itu apa ya? Lempar batu sembunyi tangan. Setelah anak pulang, gimana? Misal dia punya nilai 100 mengenai matematika, misal wah kamu pintar sekali, selamat ya kamu dapat nilai sekian. Pertahankan dan jangan jangan kendor, itu termasuk penghargaan yang umum atau tidak? Bagus sekali Pak. Jadi yang Pak Hamid sampaikan tadi itu termasuk salah satu contoh apresiasi. Jadi penghargaan itu diberikan secara khusus, tidak di depan orang banyak, dan detail. Selamatnya itu selamat tentang apa, saat kejadian apa, karena apa. Begitu. Secara pribadi boleh Pak, itu tadi salah satu contoh dari apresiasi. Jadi tidak akan menyakiti siapapun loh, cuma ada 4 mata nih Pak. Nah, begitu. Nah, tapi efeknya Pak untuk jangka pendek mungkin bisa kita terapkan ya. Tapi kalau kita untuk menuju jangka panjang itu kurang efektif. Karena nanti dia sebenarnya sudah punya kepuasan, kebanggaan, dia dapat nilai 100. Kemudian ketika dipuji oleh gurunya bisa sedikit mengurangi kebanggaannya, dalam arti jadi dia itu sekedar untuk pengen dipuji guru gitu. Jadi motivasinya nanti bisa beralih ke biar dapat pujian guru gitu. Ditambah pujiannya dipuji di WA itu sampai misalnya silakan jadi diambil di noter kan. Itu Pak Hamid suka itu. Jadi kita memikirkan efek jangka panjang, jadi kita lebih ke apresiasi. Itu boleh Pak Hamid, boleh kita. Itu Bapak Ibu dulu, mungkin cukup ya. Yang lain nanti bisa kita diskusikan di belakang layar. Saya akhiri, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Ngapunten niki jadi waktunya kemana-mana ya, tadi berkali-kali diajak saya jadi kelamaan ini. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru sudah berkenan rapuh kita belajar bareng. Nanti saya meminta, saya ini tidak membawa kertas ya, saya tadi membawa kertas, meminta Bapak Ibu guru chat saja ya, bisa
bisa japri atau bisa di grup, saya meminta ada 2 poin. Yang pertama, bagaimana perasaan dan